Berikut kurang lebih tampilan dari home YouTube kita ya, yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah bahas mengenai channel YouTube kita sendiri ya, tab-tabnya, dan sudah saya jelaskan juga satu persatu maksud dari setiap tab tersebut. Nah, untuk yang kedua ini kita lebih kepada membahas secara detail mengenai YouTube studio kita ya, atau kantor YouTube-nya kita ya. Saja kita menuju tampilan dari YouTube studio kita. Nah, YouTube studio kurang lebih jika diklik nantinya tampilannya akan seperti di gambar kanan itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada tab-tab juga isinya ya. Yang pertama itu ada tab yang namanya dashboard ya. Pertama isinya ini merupakan home ya, tampilan dari YouTube studio kita. Kemudian ada bagian video. Nah, video ini merupakan video-video yang tentunya nanti kita akan upload, caranya seperti apa, tips dan triknya juga seperti apa. Kemudian bagian playlist. Nah, playlist ini playlist yang mungkin kita akan buat sekiranya nanti kita akan membuat konten atau segmen apa saja ya, misalkan mengenai tutorial memasak, kemudian mengenai vlog, pembahasan dari liburan kita ataupun sebagainya ya. Analitik ini isinya merupakan analisa dari channel YouTube kita sendiri ya, bagaimana progresnya atau perkembangannya, misalkan seperti misalkan berapa persen yang menonton setiap video kita ya, kemudian dari aplikasi mana saja yang masuk ke dalam channel YouTube kita ya, dan bagaimana cara kita pokoknya intinya adalah membaca atau menganalisa statistik mengenai channel YouTube kita. Kemudian yang kelima isinya tentunya adalah komentar seluruh komentar di setiap video kita, munculnya di bagian tab komentar ini ya. Nah, tentunya supaya lebih interaktif, saya sarankan setiap ada komentar dari penonton itu dibalas ya Bapak Ibu ya, supaya kita juga terlihat responsif terhadap setiap penonton kita ya. Tentunya akan menarik juga bagi penonton-penonton baru yang mungkin akan juga berkomentar di video kita ya. Subtitle, nah tentunya ini mengenai video kita lebih kepada bahasa apa ya, supaya bisa kita setting siapapun yang menonton YouTube kita baik dari luar negeri itu juga memahami isi dari video kita. Kemudian monetisasi, nah ini yang pernah saya sampaikan sebelumnya hanya bonus saja ya. Syukur-syukur kita bisa sampai ke monetisasi ini, itu merupakan sebuah bonus bagi Bapak Ibu. Tapi kalaupun belum, terus berjuang, karena sekali lagi niatnya adalah mudah-mudahan melalui YouTube kita ini adalah memiliki nilai kebermanfaatan untuk orang lain. Kemudian yang ke-8 ada koleksi audio. Nah, ini koleksi audio merupakan saran-saran dari YouTube ya, yang audionya bisa kita gunakan supaya tidak kena copyright. YouTube menyediakan berbagai audio yang bisa kita download dan kita gunakan di video yang telah kita buat. Setelah merupakan setting dari YouTube kita ya. Oke, sudah kita bahas semua, langsung aja kita praktekkan dan menuju YouTube studio kita ya. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video.
Oke Bapak Ibu, karena video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, maka dari itu saya tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana cara masuk ke channel YouTube kita ya. Tapi sebelumnya ini kita lanjutkan dulu ya. Di part sebelumnya itu kita masuk ke bagian channel Anda ya. Lalu di sini karena kita belum memiliki deskripsi YouTube kita dan kita ingin menuliskan kira-kira ini channel YouTube kita ini tentang apa dan lainnya, itu bisa kita klik sesuaikan channel. Maka secara otomatis akan diarahkan ke YouTube Studio kita ya. Oke, inilah merupakan tampilan dari YouTube Studio milik kita ya. Nah tadi untuk menambahkan deskripsi di video atau home tampilan YouTube kita, kita bisa masuk ke YouTube Studio kita ya. Nah di sini ada 3 tab ya, ada tab data letak, kemudian ada tab branding, kemudian ada tab info dasar. Nah untuk bagian tata letak sendiri ini ada bagian sorotan video. Nah sorotan video terdiri dari 2, yaitu cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe. Nah di sini kita bisa merekomendasikan salah satu dari video kita yang apabila penonton-penonton yang belum mensubscribe channel kita ketika melihat channel YouTube kita tertarik untuk mensubscribe channel YouTube kita. Nah ini bisa kita rekomendasikan video kita yang paling bagus sehingga menjadi ketertarikan penonton untuk mensubscribe channel YouTube kita. Kemudian yang bagian kedua, video unggulan untuk subscriber yang kembali. Nah jadi memang di sini kesulitannya itu Bapak Ibu ya, bagaimana kita menjaga konsistensi dari sebuah video kita sehingga penonton tetap setia menjadi subscriber kita. Nah apabila mungkin penonton melihat sebuah video kita yang dirasa dia tidak suka sehingga unsubscribe channel kita, maka tentunya kita harus memiliki video unggulan kedua, video ketertarikan yang kedua, sehingga si subscriber tersebut kembali mensubscribe channel kita. Nah, ini merupakan bagian dari video unggulan untuk subscriber yang kembali. Nanti tinggal klik tambahkan, maka akan mencari video-video yang memang kita unggulkan di bagian 2 hal tersebut ya. Oke, mungkin itu. Kemudian bagian branding, kita beralih ke bagian branding. Nah di sini tentunya sekali lagi foto dari channel YouTube kita bisa kita ganti ya, bisa kita ganti. Maka dari itu seperti yang saya sampaikan di part sebelumnya, kita harus memiliki logo ya, logo YouTube kita, slogan YouTube kita, dan kalau bisa ada personal branding dari YouTube kita. Untuk apa? Supaya setiap penonton yang berkunjung ke channel YouTube kita itu tahu bahwasanya channel YouTube kita itu yang memiliki wajah orangnya itu seperti ini ya, dan slogannya itu seperti ini. Nah supaya lebih gampang diingat dan gampang dikenal. Nah, ini bisa diganti ya, tinggal klik bagian ubah Bu. Nanti akan mencari foto yang berada di laptop atau komputer Bapak Ibu ya. Kemudian bagian gambar banner. Nah gambar banner itu yang sebelum video ini saya sampaikan, yang bagian atas itu ya, yang bagian atas itu merupakan banner YouTube kita. Nah, itu juga bisa kita buat, tapi kita tidak bahas di sini ya. Untuk membuatnya nanti mungkin jika dibutuhkan silakan tuliskan di kolom komentar, maka akan saya buatkan video untuk membuat banner. Tentunya minimal harus berukuran 2048 dikali 1152 pixel dan maksimal ukuran gambarnya harus 6 MB.
Nah, contoh gambar banner bisa kita lihat, contohnya itu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh banner YouTube saya ya, YouTube The Code Channel. Ini merupakan banner dari YouTube The Code. Nah, inilah yang jika Bapak Ibu terasa dibutuhkan, nah, mungkin akan dibahas di part selanjutnya ya. Tulis saja di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke bagian watermark video. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sering ketika menonton sebuah video dari channel YouTube seseorang, itu biasanya di pojok kanan bawah video tersebut sering ada watermark logo channel tersebut ya. Nah, ini gunanya menurut saya itu menghindari mengambil bagian dari video tersebut ya, mencegah adanya plagiasi ya, atau mengambil bagian dari video kita. Nah, ini kebutuhannya tergantung Bapak Ibu ya, boleh dipakai boleh juga tidak ya. Nah, ini mengenai tab dari branding. Kemudian kita berlanjut ke tab bagian info dasar. Nah, di sini bagian mengenai misalkan nama channel YouTube kita maunya apa. Nah, di sini bisa kita ganti nanti ya, bisa kita ganti mengenai nama channel kita itu apa, dan di sini di box text box ini itu mengenai deskripsi dari channel kita seperti yang saya sampaikan, misalkan mengenai pendidikan atau mengenai YouTube matematika ataupun mengenai tutorial memasak. Nah, di sini bisa dijelaskan semenarik mungkin, seindah mungkin merangkai katanya, sehingga ketika penonton mengunjungi channel YouTube kita itu mereka tertarik untuk menonton video-video kita. Bagian deskripsi channel ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian URL channel ini, nah, ini merupakan link dari YouTube kita nih Bapak Ibu ya. Jadi jika Bapak Ibu ingin membagikan channel YouTube Bapak Ibu, nah, Bapak Ibu bisa tinggal copy link ini, tinggal dibagikan saja ke teman-teman Bapak Ibu ya. Nah, sehingga ketika teman-teman Bapak Ibu mengklik link ini, maka secara otomatis akan menuju channel YouTube Bapak Ibu. Nah, biasanya ketika channel baru itu ketika kita mencari dalam pencarian YouTube, itu mungkin tidak menjadi rekomendasi YouTube yang pertama ya Bapak Ibu ya, karena bisa jadi channel YouTube kita itu terbilang baru ya, belum ada video pun yang diupload. Nah, makanya tidak muncul di dalam pencarian channel YouTube orang lain. Nah, mungkin tips saya bagaimana supaya kita bisa mempublikasikan channel YouTube kita ke orang banyak. Nah, kita bisa menggunakan cara ini Bapak Ibu ya. Kita bisa menyalin link YouTube kita dan bisa kita bagikan ke teman-teman Bapak Ibu, sehingga tidak perlu cari lagi tuh di pencarian YouTube, tinggal klik saja maka secara otomatis akan menuju channel YouTube Bapak Ibu ya. Kemudian di sini tambahkan link ya, ditambahkan link ini isinya biasanya nanti akan ada di banner YouTube kita ya. Misalkan di sini kita ingin dia juga kalau berkenan berkunjung ke Facebook kita ya, nanti bisa kita masukkan link dari channel Facebook kita ataupun Twitter dan media sosial lainnya. Jadi bukan hanya YouTube yang bisa ia kunjungi, tetapi media sosial yang kita miliki juga pun bisa dikunjungi oleh penonton channel YouTube kita. Kemudian ini bisa kita atur ya, mau berapa media sosial yang ingin kita tampilkan di channel banner YouTube kita ya. Nah, kemudian ada info kontak. Info kontak ini biasa kalau di channel-channel yang sudah besar ya, jika ingin ada bisnis ataupun jika ingin ada kerjasama, bisa mencantumkan alamat email Bapak Ibu ya. Oke, ini semua nanti bisa Bapak Ibu coba secara mandiri, yang tentunya ketika ini semua sudah terisi, maka secara otomatis tampilan di bagian
channel YouTube Bapak Ibu yang di part sebelumnya itu akan secara otomatis akan tampil ya. Nah Bapak Ibu, dari apa yang kita isi di YouTube Studio sebelumnya, maka nanti secara tidak langsung akan tampil di channel YouTube kita yang bagian tentang. Nah nantinya akan tampil di sini ya Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan mengenai tab-tab yang ada di YouTube Studio ya Bapak Ibu.